Halo anak-anak kelas 8, mohon maaf ya, di video sebelumnya itu di hukum-hukum Newton sepertinya terpotong. Jadi Bu Guru ulang dari hukum Newton yang pertama. Nah, untuk di hukum Newton yang pertama ini berbunyi bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam atau benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap, atau istilahnya disebut tetap mempertahankan keadaan geraknya. Nah, Bu Guru tidak akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk hukum pertama Newton ini sering juga disebut dengan hukum inersia dan hukum kelembaman. Contoh-contohnya silahkan lihat video sebelumnya ya. Nah, kita masuk di hukum Newton yang kedua, yaitu hukum kedua Newton. Nah, ini disebutkan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Secara matematis, hukum kedua Newton dirumuskan dengan A sama dengan sigma F dibagi M. Ini kita baca sigma ya. Jadi keterangannya A adalah percepatan benda, kemudian sigma F adalah resultan gaya, dan M adalah massa benda. Nah, di hukum kedua Newton ini, Bu Guru kasih bantuan dengan segitiga untuk mempermudah mengingat hukum kedua Newton. Jadi, sigma F itu kita letakkan di atas, kemudian M dan A itu letaknya di bawah. Kalau misalkan F-nya yang ditanya, tinggal tutup bagian F, berarti jawabannya adalah sigma F sama dengan M kali A, rumusnya. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakan adalah M, kita tutup M-nya, berarti rumusnya adalah M sama dengan sigma F per A. Kemudian kalau misalkan A yang ditanya, berarti caranya mencari A sama dengan sigma F bagi M. Oke. Nah, contoh dari hukum kedua Newton itu yang pertama adalah semakin kencang motor digas, laju motornya akan makin kencang pula. Kemudian sepeda yang dikendarai sendiri lebih mudah melaju dibanding sepeda yang dikendarai berdua. Apalagi berdua yang bobotnya sama-sama gede. Oke, kemudian untuk di hukum kedua Newton itu penerapannya juga pada berat benda. Jadi setiap benda di bumi ini memiliki berat yang diakibatkan oleh adanya percepatan gravitasi. Ingat, di kelas 7 Bu Guru sudah jelaskan bahwa massa dan berat adalah besaran yang berbeda. Silahkan dibuka lagi materi untuk di besaran dan satuan untuk di penjelasan yang sudah Bu Guru jelaskan. Oke, jadi di sini ada Bu Guru kasih rumusan matematis di berat. W sama dengan M kali G. Dengan W itu adalah berat benda atau sama dengan bentuk gaya, salah satu bentuk gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Dengan G adalah percepatan gravitasi yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat A. Dan G ini sama dengan A ya yang tadi di rumus sebelumnya. Nah, jika ini ada satu soal, jika percepatan gravitasi bumi 10 Newton per kilogram atau ini 10 Newton per kilogram ini sama dengan meter per sekon ya, meter per sekon kuadrat. Nah, hitunglah berat benda yang masanya 2 kilogram. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah diketahui, kemudian ditanyakan, baru kita jawab dengan menggunakan rumus. Bahwa G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, ini Bu Guru sudah langsung rubah ya, jadi ini nilainya sama. Kemudian M itu adalah 2 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah W atau berat benda. Kita masukkan rumusnya. Jadi W sama dengan M kali G, dengan M sama dengan 2 kilo dan W dan G 10, sehingga 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Sehingga berat benda yang masanya 2 kg dan percepatan gravitasi itu ada 10 Newton per kilogram, itu adalah 20 Newton.
Kita masuk di hukum Newton yang terakhir adalah hukum ketiga Newton. Jadi hukum ketiga Newton ini menyatakan bahwa ketika sebuah benda memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Nah, hukum ini juga sering disebut dengan hukum aksi-reaksi. Artinya, untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama tetapi berlawanan arah. Perlu ditekankan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Nah, secara matematis hukum ketiga Newton bisa dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda min ini menyatakan bahwa arah dari F aksi itu berlawanan dengan arah F reaksi dengan besar yang sama. Ini beberapa Bu Guru kasih pasangan gaya aksi reaksi ya. Jadi yang pertama, ketika anak-anak memukul tembok, anak-anak memberikan gaya aksi ke tembok, sedangkan tembok memberikan reaksi ke tangan kalian. Kemudian ketika anak-anak menyundul bola, jadi anak-anak memberikan gaya aksi melalui kepala anak-anak ke bola, kemudian bola ini akan memberikan gaya reaksi ke kepala anak-anak. Begitu pula ketika ada kaki perenang mendorong dinding kolam juga akan mendorong kaki perenang. Dan beberapa contoh yang lain silahkan anak-anak perhatikan. Ketika anak-anak membawa tongkat pemukul yang menghantam bola juga akan menghantam tongkat pemukul. Jadi kemudian ada atlet mengangkat barbel mendorong mendorong atlet pula. Nah, yang terakhir jari memencet hidung memencet tangan. Contoh yang lain, anak-anak menarik telinga kalian. Tangan kalian menarik telinga kalian akan memberikan aksi ke tangan kalian. Jadi aksi reaksi selalu terjadi. Nah, ini satu contoh lagi. Jadi sebuah balok yang diletakkan di atas meja seperti pada gambar, balok diam dan memiliki berat sebesar 1 Newton. Di sini Bu Guru sudah kasih gambar gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya luar berupa tarikan, kemudian ada gaya gesekan, kemudian ada gaya normal, ada gaya berat. Nah, gaya yang bekerja pada balok yang terletak di atas meja itu yang pertama adalah W, itu adalah gaya pada balok oleh bumi. Kemudian W aksen, ini perhatikan, ini W, kemudian ini W aksen, itu adalah gaya pada bumi oleh balok. Kemudian F itu adalah gaya luar pada balok berupa gaya tarik. Kemudian F kecil itu adalah gaya gesek pada balok oleh meja. Kemudian N itu adalah gaya normal pada balok oleh meja. Kemudian normal N aksen itu adalah gaya normal pada meja oleh balok. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Apabila nanti ada pertanyaan, kita ketemu di Google Meeting. Silahkan tanyakan apa yang belum dipahami. Selamat pagi.